法阻止他。溪水，我觉得他精神有些恍惚，不关修炼了。这丫头也不知道。是，陛下的秘密，只有你不需要知道我是谁。之后，身体强度已经。别违，借过供奉大人。Halo guys, kembali bersama Mimin di channel Dimensi Donghua. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita Solen 2 episode 135 yang akan terjadi selanjutnya. Yang dimana dalam cerita ini merupakan episode 135 bagian kedua yang akan kita bahas. Namun sebelum masuk ke inti alur ceritanya, Mimin ucapkan selamat bergabung buat yang baru bergabung di channel ini dan selamat tahun baru. Dikarenakan cerita ini akan menjadi semakin menarik, siapkan kopi dan cemilan kalian. Seperti apa kelanjutan alur cerita yang akan terjadi selanjutnya? Ini dia, let's check it out. Di bagian cerita sebelumnya, Xiaobei memberitahu Yuhou jika dia bersedia untuk menjadi tubuh jiwanya. Namun Yuhou mengatakan jika dia tidak akan menjadikan Xiaobei sebagai tubuh jiwanya untuk saat ini. Yuhou mengatakan jika dia akan pergi menuju garis depan dan terlibat dengan pertempuran antara kerajaan matahari bulan dan kerajaan jiwa surgawi. Sehingga dia nantinya pasti akan membutuhkan bantuan Xiaobei. Terlebih lagi kekuatan jiwanya baru saja menerobos level 80 dan kultivasinya belumlah cukup stabil. Mendengar hal tersebut, Putri Salju mengatakan jika hal itu terserah Yuhou, yang dimana Xiaobei bisa menjadi tubuh jiwa Yuhou kapan saja dia mau. Terlebih lagi, Putri Salju dapat merasakan jika Xiaobei sudah mendekati di ambang kemacetan. Tidak berselang lama, Yuhou kemudian membawa Xiaobei masuk ke dalam sekte Tang dan tanpa sengaja bertemu dengan Nana. Melihat Xiaobei berada di samping Yuhou membuat Nana merasa terkejut, sehingga Yuhou kemudian memperkenalkan Xiaobei kepada Nana jika Xiaobei adalah temannya. Mendengar hal tersebut, Nana kemudian langsung menyambut kedatangan Xiaobei di dalam sekte Tang. Sementara itu, di ruang pertemuan sekte Tang, Hecheto terlihat meminta kepada Bebe untuk mengizinkannya pergi menjalankan misi. Namun Bebe meminta kepada Hecheto untuk tidak terlalu terburu-buru. Hecheto seharusnya mengetahui situasi mereka saat ini di dalam sekte. Sementara Guru Xuan tidak akan mungkin bisa menangani semuanya seorang diri. Sedangkan selain Yuhou, Hecheto adalah yang terbaik dalam hal alat jiwa. Sehingga Bebe memutuskan untuk menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada Hecheto. Mendengar hal tersebut, Hecheto kemudian langsung menolaknya dan meminta kepada Bebe untuk mengizinkannya pergi. Hecheto kemudian bertanya kepada Bebe kenapa dia tidak membiarkan adik kecil saja yang tetap berada di dalam sekte Tang, di mana Yuhou lebih baik daripada dirinya dalam segala hal. Dengan adanya Yuhou yang berada di dalam sekte, maka segala sesuatunya pasti akan berjalan dengan lancar. Terlebih lagi, Yuhou sudah lama tidak berada di dalam sekte dan terus menghadapi bahaya ketika berada di dunia luar, sehingga mereka harus membiarkannya istirahat sekaligus meringankan. Sambil memasuki ruang pertemuan sekte Tang, Yuhou meminta kepada kakak senior Hecheto untuk tidak menusuknya dari belakang. Yuhou mengatakan jika dia tidaklah terlalu pandai dalam menyelesaikan masalah internal di dalam sekte, sehingga kakak senior tertua yaitu Bebe tidak akan bisa tenang memberikan tanggung jawab tersebut kepadanya. Yuhou juga mengatakan jika dia lebih suka melakukan baku hantam. Terlebih lagi dia adalah master jiwa pengendali utama sekte Tang, sehingga tanpa dirinya kekuatan semua orang. Bebe kemudian membenarkan ucapan Yuhou, sangat mustahil bagi mereka untuk bertarung di dunia luar tanpa kemampuan mental yang dimilikinya. Bebe mengatakan jika dia sebenarnya masih ingin tetap berada di dalam sekte untuk mengurus masalah internal. Hecheto mengatakan bukankah mereka masih memiliki Dekan Yan dan Tetua Song yang akan memimpin perjalanan mereka dalam misi kali ini. Namun Yuhou mengatakan jika alat jiwa kerajaan matahari bulan telah berkembang cukup pesat, dan hanya dia yang mengetahui tentang cara bertarung mereka. Terlebih lagi, mereka belum mengetahui tentang keberadaan Tangya. Namun dengan kemampuan deteksi mata roh spiritual, hal ini akan sangat membantu. Elder Swan pernah mengatakan jika mereka harus menyembunyikan perkembangan alat jiwa mereka dari pihak musuh. Meski Yuhou mengakui kemampuan bertarung Hecheto dengan alat jiwanya, namun bagaimana jika hal ini diketahui oleh pihak musuh?
Bukankah hal ini akan menggagalkan semua rencana mereka? Mendengar hal ini, seketika tak lama kemudian, sebuah suara tiba-tiba terdengar yang mengatakan jika dia setuju jika Hechaito tetap berada di dalam sekte. Sehingga hal ini seketika membuat semua orang merasa terkejut dan mengalihkan pandangannya ke arah sumber suara tersebut. Yang dimana ternyata sumber suara ini berasal. Guru Suan kemudian berjalan memasuki ruangan dan duduk di samping Bebe. Guru Suan kemudian bertanya kepada Yu Hao, apakah dia mengetahui sudah berapa lama Yu Hao tidak mempelajari tentang alat jiwa, sehingga Guru Suan juga tidak akan mengizinkannya pergi. Apakah Yu Hao masih ingat tentang kristal es yang dibawakan oleh Nan Kikyu, yang dimana Guru Suan belum pernah melihat logam langka seperti itu sebelumnya. Namun ketika dia mulai memeriksanya, Guru Suan menemukan sebuah kesimpulan, yang dimana ternyata kualitas kristal es ilahi jauh lebih baik daripada logam langka kualitas manapun di dunia, bahkan memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Sehingga Guru Suan beranggapan jika kristal es ilahi dapat digunakan untuk membuat alat jiwa tingkat 9, bahkan alat. Guru Suan mengatakan meski kristal es tersebut sangatlah berharga, namun dia tidak dapat membuat alat jiwa apapun dengan benda tersebut. Yang dimana setiap Guru Suan mengukir kristal tersebut, kristal es ilahi akan mengeluarkan suhu dingin yang begitu kuat. Bahkan setidaknya hawa dingin ini berada 100 derajat di bawah 0. Dengan keadaan suhu seperti ini, bahkan dia sendiri jika memiliki kemampuan titel Doluo, Guru Suan tidak akan bisa menyelesaikan tugasnya. Yang dimana mengukir susunan formasi atau membuat alat jiwa membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi. Sehingga hanya Yu Hao yang memiliki roh pelindung atribut es tanpa batas yang dapat. Setelah mendengarkan penjelasan dari Guru Suan, Yu Hao akhirnya mengerti kenapa Guru Suan tidak mengizinkannya pergi. Sehingga Yu Hao kemudian bertanya kepada Guru Suan, apakah hal ini akan mempengaruhi kualitasnya. Namun Guru Suan meminta kepada Yu Hao untuk tidak perlu khawatir, di mana dia sudah melakukan penelitian tentang hal ini. Kristal es ilahi hanya akan mengeluarkan suhu dingin ketika dia dipukul dari luar. Namun jika proses tersebut berhenti, maka suhu dingin akan kembali normal. Dengan kata lain, energi yang terkandung di dalamnya akan mempertahankan. Yu Hao kemudian kembali bertanya apakah mereka bisa menundanya sampai kembali menjalankan misi. Namun dengan tegas Guru Suan mengatakan jika mereka tidak bisa menundanya. Dikarenakan Yu Hao sudah terlalu lama berada di dunia luar, Guru Suan khawatir jika Yu Hao akan kehilangan keterampilannya sebagai seorang insinyur jiwa. Guru Suan meminta kepada Yu Hao untuk tidak melakukan apapun yang dia suka hanya karena Yu Hao berbakat. Terlebih lagi Yu Hao masihlah muda, namun masa depannya akan terbatas jika dia berada di tempat yang salah. Sehingga Guru Suan tidak akan. Guru Suan mengatakan jika Yu Hao harus berada di dalam sekte untuk mengurus masalah internal sambil membuat alat jiwa bersamanya. Mendengar hal ini seketika membuat Hechaito merasa sangat senang. Hechaito beranggapan jika Guru Suan sangatlah bijaksana. Namun Guru Suan meminta kepada Hechaito untuk tidak membujuknya. Di mana hal ini juga berlaku untuk Hechaito. Dikarenakan Yu Hao tidaklah bisa pergi, maka Hechaito juga tidak akan bisa pergi. Guru Suan mengatakan jika perkembangan Hechaito dalam pembuatan alat jiwa telah mencapai standar insinyur jiwa tingkat 8. Jika kekuatan jiwanya menembus level 80, Guru Suan beranggapan jika Hechaito pasti akan menjadi insinyur jiwa tingkat 8. Namun Hechaito mengatakan jika hal ini tidaklah semudah dengan apa yang dikatakan. Terlebih lagi dia baru berada di level 75. Mendengar hal tersebut, Guru Suan meminta kepada Hechaito untuk tidak menyerah. Jika Hechaito pergi, maka Guru Suan akan menjadi satu-satunya yang tersisa di dalam sekte. Sehingga bukankah hal ini semua pekerjaan akan dibebankan kepadanya. Guru Suan hanya akan mengizinkan Hechaito pergi setelah 3 Legiun Insinyur Jiwa berhasil dibentuk. Dan untuk saat ini, Hechaito harus bekerja keras untuknya. Sehingga Hechaito tidak lagi memiliki pilihan lain selain mengikuti instruksi. Mendengar hal tersebut, Bebe menyadari jika peluang keberhasilan mereka akan sangat kecil tanpa kehadiran Yu Hao. Sementara Yu Hao kemudian bertanya kepada Guru Suan apa yang harus dia lakukan agar Guru Suan mengizinkannya pergi. Guru Suan mengatakan jika Yu Hao harus menempa alat jiwa tingkat 8 untuknya. Hanya dengan begitu, Guru Suan baru akan mengizinkannya pergi. Namun selain Yu Hao harus bisa menciptakan alat jiwa tingkat 8,
Yuho juga harus bisa menggunakan alat jiwa tersebut dengan sempurna. Jika tidak, maka Yuho akan tetap Setelah mengatakan hal ini, Guru Suan kemudian bertanya kepada Bebe apa pendapatnya tentang idenya tersebut. Dikarenakan tidak ingin mengecewakan Guru Suan, Bebe kemudian menyetujui ide Guru Suan. Sementara Yuho kemudian bertanya kepada Guru Suan apakah dia boleh menciptakan alat jiwa tingkat 7 sebagai gantinya. Namun dikarenakan Guru Suan sudah mengetahui jika Yuho sudah lama menjadi insinyur jiwa tingkat 7, Guru Suan kemudian langsung menolak tawaran tersebut. Sementara Yuho mengatakan jika dia belum pernah membuat alat jiwa tingkat 8, sehingga bagaimana mungkin dia... Pada saat ini, Yuho merasa jika dia tidak lagi bisa lolos dari Guru Suan. Sementara seluruh rekannya terlihat senang melihat penderitaan Yuho, sehingga Yuho mengatakan jika dia akan mencobanya. Jika Yuho bisa membuat dan menggunakan alat jiwa tingkat 8, maka Guru Suan harus mengizinkannya untuk pergi menjalankan misi. Yuho kemudian meminta kepada Bebe untuk memberinya waktu dalam beberapa hari. Dengan perasaan penuh terkejut, Bebe kemudian bertanya kepada Yuho, apakah adik juniornya benar-benar akan membuat. Bebe mengatakan sebelum Guru Suan tiba di kota Shrek, hanya ada beberapa insinyur jiwa di Akademi Shrek yang dapat membuat alat jiwa tingkat 8. Mereka merupakan Guru Fanyu dan Qian Dodo. Bahkan dulu Valkyrie dan Qian Lin-Er tidak begitu yakin dapat menyelesaikan tugas tersebut. Hingga pada akhirnya fokus utama Qian Lin-Er adalah sebagai Master Jiwa. Bebe juga mengatakan jika dia hanya akan menunggu Yuho selama 3 hari dan setelah lebih dari 3 hari mereka akan segera pergi. 不愧是小师弟，一点就通。